Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan maju untuk memimpin doanya hari ini. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan pengertian yang baik, dan jadikanlah amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas Syahriza. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Baik, sehat semuanya anak ibu? Sehat, Bu. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Iya, Bu. Anugrah Ramadan, Asnita Hulu, Dimas Pratama, Fauzia, Gilang Saputra, Hadir, Bu. Juwita, Hadir, Bu. Muhammad Reza, Hadir, Bu. Muhammad Syahriza, Hadir, Bu. Muhammad Bani, Hadir, Bu. Mauliana, Hadir, Bu. Mira, Hadir, Bu. Nur Aziza, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Nabil, Hadir, Bu. Zul. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya anak-anak ibu ya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada Juwita dipersilakan untuk memimpin lagu wajib nasional hari ini. Ibu kita Kartini 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita mulai proses pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang teks Deskripsi. Minggu lalu itu kita sudah mempelajari yang namanya cerita fantasi. Hari ini kita belajar tentang teks Deskripsi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada ice breaking. Mau ice breaking? Mau. Oke, untuk anak-anak ibu semuanya berdiri, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum memulai proses pembelajaran hari ini. Oke, ice breakingnya itu tepuk fokus.
Bisa, Bu. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus semuanya? Sudah, Bu. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai proses pembelajaran yang inti, di sini ibu akan menanyakan kepada kalian terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak ibu pernah nggak melihat cara membuat makanan nasi goreng? Pernah nggak? Caranya awalnya itu gimana? Siapkan bahan, ya kan? Kemudian bahan yang sudah disiapkan itu diiris-iris, kemudian dimasak. Kemudian ada nasi di dalamnya untuk membuat nasi goreng. Nah, anak-anak ibu, kalian tahu nggak itu termasuk ke dalam apa? Teks deskripsi. Itu termasuk ke dalam teks deskripsi. Nah, ada hubungannya nggak hari ini kita belajarnya tentang apa, anak ibu? Tentang teks deskripsi. Oke, kita mulai pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua, anak ibu. Yang pertama, melalui pengamatan suatu objek di lingkungan sekitar, peserta didik mampu memahami konteks teks deskripsi. Yang kedua, melalui praktik mengamati suatu objek, peserta didik mampu membuat teks deskripsi secara baik dan benar sesuai konteks. Tadi ibu udah sebutkan satu contoh teks deskripsi, membuat nasi goreng. Ada langkah-langkahnya dan ada cara-caranya, ada alat dan bahan. Oke, kita masuk pembelajaran. Apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu nih ibu? Apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu? Ada yang tahu nggak teks deskripsi itu apa? Iya, Juwita. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu pada pembaca secara jelas dan terperinci. Oke, deskripsi itu adalah teks yang mengamati suatu objek. Objek itu banyak, iya kan? Iya, objeknya itu contohnya apa? Misalnya di lingkungan kelas kita ada kursi, ada bangku, apalagi ada papan tulis, ada kipas angin, ada lampu dan lain sebagainya. Itu yang ada di lingkungan kelas. Kalau di lingkungan sekolah, apa aja contohnya? Apa aja? Ada bunga, apalagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada tanam-tanaman, ya kan? Di lingkungan sekolah banyak, ada tiang bendera, kemudian ada pagar, ada pintu dan lain sebagainya. Ya, yang bersifat objek yang bisa dideskripsikan. Nah, ya kita lihat di sini apa itu deskripsi. Kita lihat ya. Oke, silahkan dibacakan Dimas. Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan, atau mengalami hal yang dideskripsikan tersebut. Oke, nah teks deskripsi itu adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, kemudian apa lagi? Orang atau peristiwa. Ya, kalau misalnya tempat tadi apa? Tempat wisata, misalnya apa di sini? Misalnya di Aceh itu ada danau Laut Tawar misalnya. Kemudian ada orang itu apa misalnya? Contoh misalnya pahlawan kita, misalnya cutnya di Umar, ya kan? Ya, Nah, itu termasuk ke dalam pahlawan atau orang. Nah, itu kita deskripsikan. Ya, itu deskripsikan. Deskripsikan itu menceritakan dia, anak ibu. Ya, bisa kita ceritakan ciri-cirinya, bisa kita ceritakan manfaatnya, bisa kita ceritakan kegunaan. Oke.
Oke. Kemudian di dalam teks deskripsi ada yang namanya tujuan daripada deskripsi. Apa itu tujuan daripada deskripsi, Fauzia? Apa tujuannya? Memberikan gambaran yang jelas, kemudian dan detail tentang suatu objek agar pembaca dapat membayangkan secaranya. Nah, tujuan kita, kalau kita mau buat teks deskripsi, kemudian kita tidak ada tujuan, kemudian kita tidak lihat objeknya, bisa nggak? Contoh ya, misalnya contoh. Kalau misalnya bangku kalau misalnya kita tidak melihat cara pembuatannya, tahu nggak? Nggak. Mulai dari mana dulu kita nggak bakalan tahu. Kecuali kalau kita lihat proses pembuatan bangku langsung, pasti kita bisa mendeskripsi. Ya, harus kita melihat secara langsung. Harus tahu kita apa objek yang akan kita amati, ya. Kemudian, nah, ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan objek secara jelas dan terperinci. Contoh, objek apa yang mau kita gambarkan? Objek apa yang mau kita deskripsikan? Kalau misalnya objeknya itu tentang bangku, yang kita deskripsikan itu cerita tentang bangku. Jangan ceritanya tentang meja. Enggak nyambung. Oke, yang kedua, menggunakan kata-kata yang merangsang panca indera. Panca indera itu ada apa aja, Ibu? Melihat, mendengar, merasa, lagi mencium, ya kan? Nah, kalau kita membuat teks deskripsi, yang kita pakai itu panca indera yang mana? Melihat. Ya kan? Kalau kita membuat teks deskripsi, kalau kita tidak menggunakan panca indera melihat, bisa nggak? Enggak. Kalau kita hanya bisa kalau kita cuma membayangkan, itu bakalan bisa. Oke, kemudian yang ketiga, umumnya menggunakan kata sifat dan frasa deskriptif. Nah, kata sifat. Bangku itu sifatnya apa dia? Bangku. Sifatnya keras, ya kan? Oke. Kemudian yang selanjutnya biasanya menggunakan majas atau gaya bahasa. Bahasa yang kita gunakan untuk membuat deskripsi itu adalah bahasa yang bagus. Bahasa yang bagus. Ya. Kemudian selanjutnya bersifat subjektif atau sesuai sudut pandang penulis. Kalau kita membuat deskripsi itu harus sesuai alur, harus sesuai dengan tujuan. Nggak mungkin kita buat teks deskripsi, objeknya itu bangku, ceritanya itu tentang meja, nggak nyambung. Ingat aja, kalau kalian membuat teks deskripsi itu bisa objek, bisa orang, bisa tempat. Yang mana kira-kira kalian paham, yang mana kira-kira kalian menurut kalian itu gampang, itu aja yang kalian buat, ya kan? Tapi kalau menurut Ibu ketiga saran itu semuanya gampang, ya kan? Tempat kita tahu tempat apa aja. Semua tempat yang ada di dunia ini memiliki cerita, ya kan? Iya, Bu. Oke, selanjutnya di dalam deskripsi itu ada namanya struktur teks deskripsi. Oke, silakan dibacakan Gilang. Yang pertama ada apa? Identifikasi. Yang kedua, Deskripsi media. yang ketiga. Simpulan atau penutup. Nah, Bu, apa maksud dari ketiga ini? Yang pertama, identifikasi. Kita cari dulu apa objek yang akan kita amati. Contoh, Ibu mau mengamati tentang tempat wisata. Misalnya di Aceh ini umumnya tempat wisata misalnya Danau Laut Tawar misal. Itu dimasukkan ke identifikasi. Kemudian deskripsi bagian ini adalah inti daripada objek yang akan kita amati, yang akan kita ceritakan. Yang ketiga, simpulan. Hasil dari objek yang udah kita ceritakan itu apa? Oh, tempat wisata ini mengandung unsur yang positif, contoh. Ya. Oh, objek yang saya amati ini mengandung unsur yang keras, misalnya. Itu termasuk ke
dalam sim. Surat. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan mengenai teks deskripsi anak ibu. Tadi ibu udah jelasin mengenai pengertian, kemudian ada apa lagi tadi, ciri-ciri, kemudian ada tujuan, kemudian ada struktur. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Udah paham semua ya? Oke. Kalau misalnya anak-anak ibu semua yang udah paham, di sini kan kalian udah bentuk kelompok nih, ya kan? Udah bentuk kelompok. Kalian itu ada tugas kelompok. Saya, tapi sebelum ke tugas kelompok, kita ada ice breaking biar kalian itu fokus, ya kan? Tadi di awal kita udah ada tepuk fokus. Alangkah lebih baiknya kita di pertengahan ini ada yang namanya tepuk fokus juga biar kalian fokus untuk mengerjakan kelompok. Oke, duduk aja, nggak usah berdiri ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Ulang lagi ya. Tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Masih fokus? Masih, Bu. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke, anak-anak ibu. Di sini ya, ibu ada kertas kosong. Ya, di sini ada 3 kelompok. Di sini ada kertas kosong. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Satu lagi ya, kelompok ya. Ini untuk kelompok. Oke, caranya perhatikan ibu ya. Nah, nampak semuanya ibu? Nampak, Bu. Di sini ada 4 gambar. Ada gambar kursi, ada gambar meja, ada gambar tempat, dan ada gambar kondisi. Ya, ini termasuk ke tempat. Paham? Nah, tugas anak-anak ibu semuanya, ya, anak-anak ibu pilih salah satu dari keempat gambar ini yang akan kalian buat menjadi satu teks deskripsi. Terserah, bebas yang mana. Misalnya kelompok 1 mau pilih situasi, misalnya kelompok 2 mau pilih kita, itu bebas. Itu sesuai dengan kolaborasi di dalam kelompok kalian. Kalian itu mau pilih di mana? Ya, kalau misalnya kalian pilih baku, kalian ceritakan bahwa itu bagaimana cara membuatnya, dia berbahan dari apa aja. Paham? Oke. Untuk waktunya, ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dan nama anggota ya. Kemudian jangan lupa tulis nama objek yang akan dideskripsikan. Bebas yang mana aja boleh. Kalau masih tidak paham silahkan tanya sama ibu. Ya, tanyakan sama ibu yang mana yang belum paham. Silakan dikerjakan. Nama kelompok, kemudian kelompoknya, kemudian objek yang akan diamati.
Mau ambil yang mana nak ibu? Tentang apa? Situasi. Oke, silakan. Mau ambil tentang apa? Meja, silakan. Berkolaborasi ya, sama. Yang nggak paham silakan ditanya. Kenapa? Ya, banyak apa aja, alasannya apa aja, kemudian manfaatnya, kegunaannya. Itu kan kalau misalnya situasi di situ kan padat tuh. Nah, itu apa dia penyebabnya? Penyebab kepadatan itu apa? Dan kemudian keadaannya lalu seperti itu bagaimana kalau kita di situ? Ceritakan ya. Alat dan bahan, kemudian kegunaannya, manfaatnya. Kalau bisa yang mana? Terbuat dari apa bahannya, kemudian ciri-cirinya dia bagaimana, kemudian manfaatnya dia, penggunaannya itu apa. Ceritakannya lebih penggunaannya, manfaatnya untuk membantu apa. Waktunya 5 menit lagi ya, Kak Ibu ya.
Cara membuat ikat ya. Kemudian apa dan bahannya apa aja? Ada dan bahannya? Ayo deh. Cara membuatnya nggak gini lah. Ini masuk ke dalam ada dan bahan. Cara membuatnya utamanya berdiri di bawah. Kalau itu tuh masuk dalam alat dan bahan. Siap? Terbuat dari apa dia? Terbuat dari kayu, Oke, selesai ya, anak ibu ya. Ya, Bu. Oke, kalian sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Kemudian masing-masing kelompok perwakilan dari kelompoknya maju 2 orang. Ya, untuk menceritakan apa yang sudah kalian ambil objeknya, kemudian apa yang sudah kalian deskripsikan melalui objek tersebut. Oke. Yang pertama ya, yang maju ya, kelompok 2. Oke, silakan siapa yang maju. Zul dan siapa? Satu lagi? Siapa? Anugrah, silakan. Oke, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa yang dipilih objeknya? Meja. Meja. Oke, ceritakan sudah mendeskripsikan tentang meja. Proses pembuatan meja dari kayu. Dari kayu, ya. Bahan-bahannya roti, paku, papan. Alatnya palu, gergaji, meteran. Tujuannya untuk menulis pelajar, menulis. Oke, untuk kelompok 2 mereka mengambil objek tentang Meja. Nah, dari deskripsi yang sudah dibuat oleh kelompok 2, kira-kira betul nggak kalau misalnya meja itu terbuat dari bahan-bahan yang sudah mereka sebutkan? Betul. Oke, kalau betul kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 4. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mempresentasikan
kerja kelompok dari kami. Oke. Untuk kelompok 4 ambil objek apa? Meja. Meja juga. Oke, silahkan. Menentukan ciri-ciri isi dan tujuan meja. Ciri meja terdiri dari bahan kayu, papan, paku, gergaji. Sifat adalah keras, padat, panjang, peta. Manfaat untuk belajar menaruh objek di atasnya. Oke. Dah? Oke. Kalian tadi sudah dengar semuanya bahwasanya ada manfaat, kemudian alat dan bahannya. Betul nggak kira-kira? Meja itu terbuat dari bahan-bahan yang mereka sebutkan. Betul? Sudah betul? Betul. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih semuanya, Ibu. Oke, selanjutnya kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari wakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa objek yang diambil? Kursi. Bahan: kayu, paku, palu, gergaji, dan meteran. Kegunaan untuk duduk. Manfaatnya untuk membantu orang yang kelelahan. Oke, betul nggak kira-kira anak ibu? Betul, Bu. Betul sekali ya, bahwasannya alat dan bahan yang mereka sebutkan, kemudian kegunaan, kemudian manfaatnya. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan maju. Kelompok 3. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Total objeknya apa? Gitar. Oke, ada nggak? Saya membuat gitar, kayu, tali, paku. Kemudian gunanya Gunanya untuk oke. Betul nggak kalau gitar itu kegunaannya untuk dimainkan untuk alat musik? Betul. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak ibu semuanya, kita tadi sudah melakukan kelompok ya. Kelompok yang mana kalian itu masing-masing kelompok itu mendeskripsikan objek yang sudah ibu lakukan, ya. Oke, selanjutnya anak-anak ibu ya, ibu mau bertanya nih kepada kalian semua, ya kan? Ya, Bu. Ya. Apakah anak-anak ibu itu senang belajar mengenai teks deskripsi? Senang, Bu. Apakah anak-anak ibu bahagia? Bahagia, Bu. Apakah anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Nah, sebelum dilanjutkan, kita beri dulu ice breaking untuk kepada semua kelompok yang sudah maju, bahwasannya kelompok kalian itu semuanya keren, ya? Ya, Bisa Bu. ya? Bisa, Bu. Berdiri, kita akan melakukan ice breaking, ya. Ice breakingnya itu tepuk. Wow. Ya, kita mulai ya. Tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kembali, nah bahwasanya kalian semua itu keren-keren anak-anak ibu ya. Kalian itu mampu semuanya mengerjakan apa yang sudah ibu perintahkan untuk kalian semua. Oke, tadi tugas kelompok juga udah. Nah, tadi kan diskusi ya kan? Tapi ada tugas individu untuk anak ibu semuanya mengenai teks Deskripsi. Oke, apa itu tugas individunya? Kita lihat. Nah, nampak semua anak ibu? Nampak, Bu. Di sini
membuat teks deskripsi secara pribadi. Kalau tadi kan secara kelompok kan? Ya, Bu. Kalau sekarang itu secara pribadi. Pribadi. Kalau secara pribadi tidak boleh berdiskusi. Pilih salah satu. Boleh nasi goreng, boleh bunga kertas. Ini termasuk ke dalam Objek. ya, yang akan Sikat. Oke. Silakan ditulis namanya. Kemudian objek apa yang akan kalian deskripsikan di antara apa tuh namanya? Kedua objek tersebut. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Oke. Kerjakan sekarang. Tidak boleh berdiskusi ya, harus secara pribadi. Hah? Ya harus ada. Kan kalau misalnya kalian pilih nasi goreng, nah alat dan bahannya apa aja, kemudian cara pembuatannya. Nah kalau bunga kertas, ya kan, bunga kertas itu alat dan bahannya untuk menanam apa? Nah cara menanamnya itu bagaimana? Awalnya apa dulu? Kedua apa? Ketiga apa? Dan lain sebagainya sampai menjadi suatu bunga kertas yang cantik. Boleh, tapi kan berbeda cara buatnya. Mana tahu nanti si Juwita nasi goreng pakai telur, pakai ayam kan beda. Pokoknya objeknya dua, nasi goreng dan bunga kertas. Nasi goreng, makanan dan tumbuhan. Objeknya dua, makanan dan tumbuhan. Yang mana kalian pilih boleh? Kalau tanaman kan alat dan bahannya apa aja, cara menanamnya bagaimana, nah itu. Kalau misalnya makanan, alat dan bahannya apa aja, cara membuatnya gimana. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya sama ibu. Ya, cara membuat misalnya pertama dimasukkan apa, kedua apa, cara menggorengnya. Biasanya anak-anak ibu yang cewek ini pasti pilihnya nasi goreng, ya kan? Karena hobinya memasak, pasti nasi gorengnya kan. Tapi nggak ada salahnya juga kalau yang laki-laki pilih nasi goreng.
kumpul semuanya anak ibu. Kumpulkan semuanya. Oke. Kumpulkan semuanya. Oke. Sudah. Siap. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Jin. Oke. Lagi. Oke. Sudah selesai semuanya anak ibu? Sudah, Bu. Oke. Hari ini kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Oke, jadi yang kita sudah pelajari teks deskripsi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil anak-anak ibu? Apa itu deskripsi? Suatu objek, tempat atau orang yang akan dideskripsi. Nah, kesimpulan pada hari ini, pembelajaran hari ini itu bahwasanya deskripsi ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana di dalamnya ada objek, tempat, dan orang. Oke, sekali lagi ibu tanya, apakah kalian hari ini senang belajar tentang deskripsi? Senang, Bu. Apakah hari ini kalian bahagia belajar deskripsi? Bahagia, Bu. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Oke. Kalau misalnya sudah paham, jadi di sini ibu mau bilang sama kalian bahwasannya kita harus rajin Belajar. Kemudian kalau misalnya kita rajin belajar, kita itu rajin sekolah, kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Kemudian pasti cita-cita kita itu akan tercapai. Karena apa? Pasti anak-anak ibu di sini semua memiliki cita-cita yang tinggi, ya kan? Ya, Bu. Pasti ada yang mau jadi guru, ya? Ya, Bu. Ada yang mau jadi dokter, ada nggak? Ada. Ada yang mau jadi polisi, ada nggak? Ada, Bu. Ada yang mau jadi tentara, ada nggak? Ada, Bu. Kalau misalnya kita mau cita-cita kita itu tercapai, caranya kita Belajar. harus rajin sekolah. Paham ya? Paham, Bu. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari yang namanya teks prosedur. Ya, anak ibu ya. Nanti kalian belajar di rumah apa itu teks prosedur. Nanti kita akan belajar di minggu Depan. Oke, sebelum ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan mengenai teks deskripsi hari ini? Enggak, Bu. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, sebelum kita tutup ya, kita ice breaking dulu sekali lagi. Iya, Bu. Berdiri semuanya. Oke, ice breakingnya. Tepuk wow ya. Ya, Bu. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kita duduk kembali. Baik, sebelum ibu tutup, alangkah lebih baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu karena kita sudah selesai Belajar. Pada Reza, silakan maju untuk memimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, baik, cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.